Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan bahas tentang inkonsistensi. Tema kali ini adalah inkonsistensi. Kenapa? Karena ada orang-orang yang paham bahwa inkonsistensi itu adalah bukan selamanya buruk. Ingat ya, inkonsistensi alias tidak konsisten itu tidak selamanya buruk. Ya. Jadi lihat dari kasus per kasus. Jangan orang berubah alias tidak konsisten lalu Anda katakan itu buruk. Enggak begitu. Contohnya yang dilakukan Phil Pahit baru akhir-akhir ini. Ya, dan itu sering dipakai dia di pola pikirnya yang absurd itu, guys. Jadi setiap ada yang inkonsisten, dia katakan itu buruk. Dia nggak ngerti arti inkonsistensi. Maknanya itu apa esensinya. Jadi gini, saya terangkan ya, inkonsisten itu adalah suatu perbuatan atau sikap yang berubah. Ya, itu inkonsisten karena lawannya konsisten. Konsisten adalah suatu sikap yang terus tidak berubah, itu konsisten. Tapi kalau berubah, sikap dan perbuatan, perilaku, ucapan itu inkonsisten. Nah, kita perlu pahami ya, ada momen di mana inkonsistensi itu bagus malah. Ya. Jadi kapan itu terjadi? Ketika kita mengalami perubahan dari yang buruk ke yang baik, alias hijrah gitu. Nah, misalnya Anda dulu suka maksiat, Anda tuh pelaku maksiat, lalu Anda tuh menjadi yang tidak konsisten, Anda berubah menjadi yang baik. Anda benci maksiat dan Anda meninggalkan maksiat dan Anda mengerjakan kebaikan. Nah, orang yang teman Anda dulu mengatakan bahwa, kamu nggak konsisten ya, kamu bilang dulu maksiat tuh bagus dan kamu melakukan maksiat bersama saya. Sekarang kamu tinggalkan saya, berarti kamu inkonsisten, berubah gitu kan. Nah, bagi orang yang hijrah bersama dia atau orang yang melihat dia hijrah, yang suka itu, dia bilang bahwa ini adalah kamu bagus itu nggak konsistennya, bagus. Jangan dengarkan orang itu. Karena kamu bagus, berubah kamu inilah inkonsistensi yang bagus. Kenapa? Karena kamu berubah terhadap sesuatu yang buruk, yang dosa, maksiat, pada sesuatu yang baik. Inilah inkonsistensi yang bagus malah dan harus dikerjakan, harus dilakukan. Ya, bahkan harus ditunda, guys. Jadi beda pandangan. Bagi orang yang suka maksiat, ketika orang yang suka maksiat berpindah pada orang yang tidak suka maksiat, itu adalah inkonsistensi yang buruk. Bagi orang yang suka kebaikan dan dia membenci maksiat, itu adalah inkonsistensi yang baik. Makanya kita lihat sudut pandangnya. Nah, orang-orang Pahit dan orang-orang yang lainnya itu posisinya adalah seperti orang yang suka maksiat tadi. Dia menilai segalanya buruk saja gitu kan. Nah, maka kita harus lihat dari sebenarnya mana. Yang benar kan memang harusnya itu baik gitu loh, guys. Ya, inkonsisten yang baik. Tapi orang yang suka maksiat tidak bisa membaca itu gitu. Nah, lalu itu inkonsistensi yang baik. Sekarang kita akan bahas inkonsistensi yang buruk. Misalnya, ya kebalikan tadi. Dia dulu awalnya suka kebaikan, dia tidak suka maksiat. Tiba-tiba dia berubah jadi orang yang suka maksiat dan tidak suka kebaikan. Dia suka menjaga maksiat. Nah, sekali lagi orang yang sudah hidayah itu menilai bahwa itulah inkonsistensi yang buruk. Tapi orang yang suka maksiat menilai itu adalah inkonsistensi yang baik. Nah, ini beda sudut pandang lagi. Nah, tentu yang benar adalah orang yang hidayah tadi. Pandangannya bahwa itu adalah inkonsistensi yang buruk. Ada hidayah dari yang baik dari kepada yang buruk. Jadi ada perubahan di situ, guys. Nah, itu dipahami. Lalu ada lagi nih ya, inkonsistensi yang buruk juga ya. Yang kedua, misalnya Anda kayak tadi awal tadi bahwa Anda tuh berubah dari suka maksiat ya, suka berdosa, Anda tuh berubah menjadi orang yang baik, hijrah gitu. Lalu Anda nggak cukup di situ, Anda tuh balik lagi ke tempat asal Anda, yaitu Anda suka maksiat. Itu adalah inkonsistensi yang buruk, ya, nggak baik. Ya, itu jelas nggak baik. Nah, tapi kalau Anda balikkan sekali lagi, ada dari suka maksiat menjadi tidak suka maksiat, lalu balik lagi ke suka maksiat, lalu Anda balik lagi ke tidak suka maksiat, itu adalah secara perjalanan itulah inkonsistensi yang buruk. Sejarah perjalanan ya. Kenapa? Karena tuh kok susah kali menemukan keseimbangan gitu. Ditakutkan Anda kedepannya akan balik lagi ke maksiat. Nah, untuk menghapus stigma buruk itu Anda harus konsisten dalam jangka waktu lama, panjang kalau bisa selamanya untuk tetap menjadi hijrah dari baik gitu. Jika itu akan merupakan stigma pada Anda bahwa adalah orang yang inkonsisten yang secara buruk. Karena tuh kok seperti mempermainkan itu. Udah hijrah balik lagi ke maksiat, hijrah lagi balik lagi ke maksiat gitu. Atau hijrah lagi gitu kan. Nah, itu mana ceritanya.
Tapi di akhir itu tetap dilihat sebagai inkonsistensi yang baik. Kenapa? Karena ujungnya penting. Anda tuh hijrah. Anda tinggal potongnya itu. Jadi inkonsistensi dilihat dari sudut pandang, banyak sudut pandang, guys. Nah, orang yang nggak paham akan selalu menilai bahwa inkonsistensi adalah sesuatu yang buruk. Tapi saya katakan tidak. Inkonsistensi itu adalah baik kalau dia dari sudut pandang yang benar. Ya. Bisa juga inkonsistensi itu adalah buruk. Kalau sudut pandang yang benar, ini tergantung sudut pandangnya. Benar tidak? Ya, Anda tuh berdirinya di mana gitu. Ya. Anda harus punya sudut pandang gitu untuk menentukan apakah ini inkonsistensi yang baik atau buruk gitu, guys. Makanya jangan jadi orang yang selalu mengatakan bahwa inkonsistensi itu buruk. Jadi setiap orang berubah buruk gitu kan, nggak begitu gitu kan. Berarti harus ngerti apa itu arti konsisten dan apa arti inkonsistensi gitu kan. Oke, jadi mungkin ya sekian gitu aja video kita kali ini, guys, bahas tentang inkonsistensi yang baik dan buruk, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.